5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Mentor Masterclass sesi kedua, bagian kedua. Bersama saya, Ian, Mikromentor ID 452198 dari ABDSI Jawa Barat. Berikut adalah profil saya. Saat ini aktif sebagai Sekretaris ABDSI Jawa Barat dan sedang menikmati aktivitas sebagai writer-trainer dan book publisher. Bapak dan Ibu, pada slide overview, Anda mendapatkan gambaran mengenai pelatihan Mentor Masterclass yang meliputi ruang lingkup dan batasan, serta harapan terhadap para pendamping sigap UMKM. Materi yang akan disampaikan membahas hubungan mentoring dari sudut pandang mentor dan mentee. Namun untuk pendamping ke pelaku UMKM nanti hanya perlu membahas hubungan mentoring dari sudut pandang mentee. Selanjutnya, saya ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah terdaftar di platform Mikromentor Indonesia. Hal ini diperlukan agar pelatihan pada bagian pemanfaatan platform Mikromentor Indonesia dapat dipahami dengan baik. Untuk metode Mentor Masterclass sudah tercantum dengan jelas pada slide. Untuk silabus, Bapak dan Ibu bisa melihatnya pada slide. Durasi dapat disesuaikan berdasarkan preferensi, termasuk apakah akan menggabungkan dua materi pertemuan ke dalam satu waktu atau pilihan lain dikembalikan kepada kesepakatan kita bersama. Sekarang kita masuk ke siklus kedua mentoring, menetapkan tujuan. Dalam siklus ini, mentor dan mentee mulai menetapkan tujuan mentoring bisnis yang dikerjakan dan disepakati bersama. Siklus kedua, bagian pertama, identifikasi kebutuhan. Poin pertama, pelajari pertanyaan utama yang perlu diutarakan mentor dalam alat kerja mengenai target yang ingin mentee capai. Jika mentor tidak menanyakan hal ini kepada mentee, pastikan mentee menguasai jawabannya dan mengutarakannya kepada mentor agar mentee dan mentor mampu mengidentifikasi kebutuhan. Berdasarkan alat kerja 6, tanyakan kepada mentee, mengapa Anda memilih dan menjalankan usaha ini? Setelah dari sini, Anda ingin bergerak kemana? Apa yang sudah Anda lakukan dengan baik untuk membantu mencapai tujuan usaha Anda? Apa yang tidak Anda lakukan dengan baik sehingga menghambat Anda dalam mencapai tujuan? Di kemudian hari, apa hal yang Anda lakukan secara berbeda untuk memenuhi tantangan tersebut? Bantuan di bidang apa yang paling Anda perlukan dan bagaimana saya dapat membantu? Kembali ke siklus kedua, bagian pertama, identifikasi kebutuhan. Poin kedua, mentee juga perlu memperhatikan hal-hal sepele. Mentor tidak perlu ragu untuk mengutarakan kondisi mentee yang mungkin akan dipandang sepele oleh mentor, di mana mentee mungkin merasa dunianya berbeda dengan mentor. Bagaimanapun, mentor perlu memahaminya. Di poin ketiga, pastikan usaha yang mentee jalankan menunjukkan potensi untuk berkembang dan realistis. Dalam menentukan tujuan, setelah mengidentifikasi kebutuhan, mentee bersama mentor dapat menggunakan lembar peta jalan mentoring atau mentoring roadmap yang terdapat di dalam platform untuk menentukan tujuan mentoring bersama dan bisa menjadi panduan dalam menjalankan hubungan mentoring. Bapak dan Ibu diharapkan sudah mengunduh dokumen lembar kerja peta jalan mentoring di platform Mikromentor Indonesia agar bisa ditunjukkan kepada mentee untuk dibahas bersama. Lembar peta jalan mentoring bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan tantangan wirausaha, jelajahi semua solusi yang memungkinkan, memilih pendekatan solusi yang tepat, dan mengembangkan ruang lingkup solusi yang disusun sesuai kesepakatan mentor dan mentee. Langkah-langkah tersebut perlu bersifat spesifik, dapat diukur, realistis, dan bisa dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kembali ke siklus kedua, bagian ketiga, negosiasi kesepakatan. Poin pertama, mentor bisa membantu mentee dalam membuat daftar sasaran dan waktu pencapaian untuk satu tujuan usaha. Dalam melihat perkembangan mentee dan mentor juga bisa menggunakan matriks evaluasi yang terdapat di dalam toolkit dan menyesuaikannya dengan tujuan bersama untuk melihat perkembangan bersama mentor. Hasil evaluasi bisa membantu mentee dan mentor untuk mengeksplorasi langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan. Matriks akan ditunjukkan di slide berikutnya.
Bapak dan Ibu diharapkan sudah mengunduh dokumen matriks perkembangan wirausaha di platform Mikro Mentor Indonesia agar bisa ditunjukkan kepada menti untuk dibahas bersama. Ada beberapa manfaat yang diperoleh ketika mengikuti matriks perkembangan wirausaha. Di antaranya membantu menganalisis kondisi usaha saat ini, membantu menetapkan target dan strategi, dan membantu mengevaluasi perkembangan usaha. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang perlu didiskusikan? Berikut adalah lanjutan contoh kasus yang dapat kita diskusikan bersama. Dinda menulis pesan kepada Bapak Bayu sebagaimana terlihat di slide. Mari kita berdiskusi tentang bagaimana strategi Bapak Bayu dalam menetapkan tujuan mentoring. Sekarang kita masuk ke siklus ketiga, melewati masa-masa sulit. Dalam siklus ini, mentor dan menti mulai menjalankan mentoring bisnis sesuai target waktu yang disepakati. Namun dalam menjalankan proses mentoring, mentor dan menti pasti mengalami beragam tantangan. Karena itu, hubungan mentoring perlu diperkuat dengan komunikasi yang baik dan komitmen dari pasangan mentoring. Dalam menjalankan sebuah hubungan mentoring, pasangan mentoring bisnis pasti akan melewati masa-masa sulit. Biasanya, hambatan yang terdapat dalam hubungan mentoring bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, adanya ekspektasi mentor yang tidak realistis mengenai hubungan mentoring yang sedang dijalani, mentor terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga waktu mentoring berkurang, atau bahkan kurangnya kesadaran menti akan pentingnya hubungan mentoring untuk perkembangan kemampuannya. Karena itu, tahap-tahap ini akan membantu mentor atau menti dalam melewati masa-masa sulit seperti disebutkan tadi. Bagian pertama, meningkatkan komunikasi. Karena mentor seringkali tidak memiliki waktu yang cukup untuk beraktivitas dalam platform, maka dianjurkan oleh para menti untuk menjaga komunikasi melalui media-media komunikasi lainnya yang dirasa nyaman digunakan bersama dengan mentor, misalnya WhatsApp, Skype, Zoom, atau Google Hangouts. Jika perlu, para mentor juga dipersilahkan untuk menyosialisasikan media-media ini kepada menti untuk membantu kemudahan berkomunikasi. Temukan media yang disepakati bersama dan lanjutkan mentoring. Mentor menjelaskan kepada menti mengenai kualitas hubungan mentoring yang baik yang perlu diperhatikan. Beri penjelasan bahwa hubungan mentoring tidak rumit namun membutuhkan kecerdasan emosi. Penting bagi menti dan mentor untuk menjaga komunikasi satu sama lain. Mengingat bahwa sebagian besar hubungan mentoring yang terjadi di platform Mikro Mentor berlangsung secara jarak jauh, maka menjaga komunikasi bisa dilakukan dengan cara unik, bermanfaat, dan menghibur. Misalnya, saling berbagi newsletter mengenai informasi seputar kewirausahaan, berbagi email, atau bahkan menelepon untuk sekedar menanyakan kabar dan berbagi cerita. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipertahankan atau diperhatikan dalam menjalin hubungan mentoring jarak jauh. Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kepada menti bahwa mentoring secara digital memungkinkan mentor atau menti bertemu dengan pasangan mentoring lintas budaya dan negara. Ada beberapa indikator yang bisa dibandingkan sesuai dengan alat dimensi budaya Getz Hofstede. Bapak dan Ibu juga bisa menguji website yang tercantum pada bagian slide untuk informasi lebih lanjut. Berikut ini adalah alat kerja 11, memberikan umpan balik bagi mentor. Bapak dan Ibu bisa melatih beberapa kemampuan sebagaimana terlihat pada slide. Pahami pula beberapa hal sebagaimana terlihat pada slide agar Anda lebih efektif dalam membantu menti untuk bertumbuh. Bapak dan Ibu, pada saat-saat masa sulit, para menti bersama mentor perlu mengevaluasi hubungan mentoring yang sedang berjalan. Setelah itu, mentor dan menti bisa saling bertukar pikiran dan berdiskusi untuk menemukan solusi yang tepat, serta memperbaharui komitmen untuk mencegah permasalahan selanjutnya jika diperlukan. Misalnya, memperbaiki hubungan mentoring, mengulang ke siklus 2, memperbaiki gaya komunikasi mentoring, dan sebagainya. Apabila masalah tidak bisa diselesaikan bersama, maka para menti bersama mentor dianjurkan untuk mencari bantuan dari pihak eksternal, seperti keluarga atau kerabat pasangan mentoring Anda. Para mentor bisa menghubungi Pusat Bantuan Mikro Mentor Indonesia melalui email ke bantuan@mikromentor.org. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang perlu didiskusikan? Berikut adalah lanjutan contoh kasus yang dapat kita diskusikan bersama. Dinda menulis pesan kepada Bapak Bayu.
Bapak Bayu, mohon maaf, saya sudah lama tidak mengontak. Saya baru saja melahirkan anak kedua, sehingga usaha saya sempat stagnan. Saya tidak tahu harus bagaimana, namun saya perlu untuk mencari sumber penghasilan tambahan di luar gaji suami saya. Saya membutuhkan bantuan Bapak, tapi mohon maaf, sepertinya saya akan slow respon mengingat kesibukan saya yang baru sebagai ibu. Terima kasih dan mohon arahannya. Mari kita berdiskusi tentang bagaimana cara yang tepat bagi Bapak Bayu untuk menjaga komunikasi dengan mentinya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke siklus keempat dalam mentoring, mengakhiri siklus. Dalam siklus ini, mentor dan menti akan mengevaluasi target mentoring, apakah target tersebut sudah tercapai atau belum. Di fase ini, apabila tujuan mentoring sudah tercapai, pasangan mentoring dapat memutuskan apakah akan melanjutkan hubungan mentoring dengan menetapkan tujuan baru, atau sebaliknya melakukan terminasi dan mengakhiri aktivitas mentoring. Di akhir hubungan mentoring, para menti bersama mentor perlu untuk melihat ke belakang dan meninjau apa yang telah dilakukan bersama. Apabila tujuan-tujuan yang ditentukan sudah tercapai, maka para menti bersama mentor bisa merayakan pencapaian tersebut dan mengapresiasi kerja keras satu sama lain. Setelah merayakan pencapaian bersama, maka terdapat 3 pilihan. Yang pertama, melanjutkan hubungan mentoring, yang artinya siklus akan kembali terulang dari siklus pertama. Para menti bersama mentor harus kembali membangun kepercayaan satu sama lain dan menentukan tujuan bersama. Pilihan kedua, mengakhiri hubungan mentoring secara formal, di mana mentor dan menti memutuskan untuk menyudahi hubungan mentoring karena tujuan sudah tercapai. Pilihan ketiga, melanjutkan ke hubungan yang lain, di mana mentor yang telah memahami usaha menti secara mendalam bisa tertarik untuk memposisikan diri sebagai investor atau hubungan bisnis lainnya. Apabila keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mentoring, maka kami sangat menganjurkan para mentor atau menti untuk mengirimkan pesan secara formal bahwa hubungan mentoring akan segera berakhir agar hubungan mentoring diakhiri dengan baik dan mentor juga berpeluang memperoleh endorsement atau dukungan dari menti. Di Mikro Mentor, menti akan diberi kesempatan untuk memberikan endorsement kepada mentor yang digambarkan dalam bentuk tanda centang di profil mentor. Selain itu, kami juga menganjurkan mentor untuk membagikan kisah mentoring mereka ke Pusat Bantuan Mikro Mentor Indonesia di bantuan@mikromentor.org. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang perlu didiskusikan? Berikut adalah lanjutan contoh kasus yang dapat kita diskusikan bersama. Dinda menulis pesan kepada Bapak Bayu. Bapak Bayu, terima kasih atas bimbingannya. Berkat bantuan Bapak, saya kini berhasil mendirikan cabang baru dari usaha saya tanpa harus meninggalkan kewajiban saya sebagai ibu. Perjalanan saya masih panjang untuk mengembangkan usaha ini. Oleh karena itu, ke depannya saya akan sangat bersyukur apabila kontak kami tidak terhenti sampai di sini. Salam hangat. Bapak Ibu, mari berdiskusi tentang bagaimana Bapak Bayu mengakhiri atau menindaklanjuti fase akhir mentoring di atas. Terakhir, Bapak dan Ibu, kami ajak untuk melaksanakan latihan Mentor Masterclass sesi 2. Silakan Bapak dan Ibu melanjutkan mentoring bisnis di Mikro Mentor Indonesia secara khusus dengan seluruh mentor dan menti sigap UMKM di seluruh Indonesia dan tidak tertutup dengan seluruh mentor yang ada di platform Mikro Mentor. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Mikro Mentor Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Bapak dan Ibu, sesi Mentor Masterclass sudah selesai. Selanjutnya kita akan bertemu dalam sesi keamanan siber. Saya Ian, Master Mentor ID 452198, undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.